Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Arina Alfadia, mahasiswi Magister Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ringkasan review artikel yang saya dapatkan sekaligus untuk memenuhi kebutuhan asesmen akhir semester mata kuliah Manajemen Pengendalian Persediaan yang diampu oleh Dr. Agus Purnomo MT. Untuk judul artikel itu sendiri adalah Using an Inventory of Unstable Slope to Prioritize Probabilistic Rockfall Modeling and Acid-Based Accounting in Great Smoky Mountain National Park. Atau artinya, memanfaatkan inventaris lereng tidak stabil untuk memprioritaskan pemodelan kemungkinan jatuhan batu dan perhitungan asam basa di Great Smoky Mountain National Park. Ya teman-teman, jadi artikel ini ditulis oleh Osha Thomas dan kawan-kawan yang dikeluarkan oleh The Geological Society of America pada bulan Maret tahun 2023. Berikut adalah abstrak dari artikelnya, akan saya bacakan dalam bahasa Indonesia. Langkah pertama yang penting dalam manajemen aset geoteknik di Great Smoky Mountain National Park atau GRSM adalah pembuatan inventarisasi lereng tidak stabil di sepanjang koridor transportasi utama. Masalah kestabilan lereng sering terjadi di GRSM, seringkali dipicu oleh batuan metasedimen yang sangat lapuk dan retak. Dalam studi ini, inventarisasi lereng tidak stabil dibuat menggunakan Unstable Slope Management Program for Federal Land Management Agency's Protocol. Bahaya dan resiko dievaluasi untuk 285 lereng tidak stabil di sepanjang 243,67 km jalan raya. Estimasi kepadatan kanal digunakan untuk mengidentifikasi hotspot lereng tidak stabil dan menetapkan 14 lokasi untuk investigasi spesifik lokasi guna mengevaluasi dampak potensial dari lereng tidak stabil di sepanjang jalan raya utama. Simulasi probabilistik jatuhan batu 2 dimensi dan uji akuntansi asam basa digunakan untuk memprediksi jalur jatuhan batu dan mengevaluasi potensi penghasil asam dari batuan. Hasil simulasi menunjukkan bahwa material batu kemungkinan akan memasuki jalan raya di semua 14 lokasi. Hasil uji perhitungan asam basa menunjukkan bahwa batuan berlempung dari formasi anakista dan sis grafit dari formasi Wehuti adalah batuan utama penghasil asam di daerah rawan jatuhan batu. Penelitian ini menggambarkan pendekatan untuk memprioritaskan area untuk investigasi spesifik lokasi dengan tujuan meningkatkan keselamatan di GRSM, termasuk mengembangkan strategi mitigasi untuk jatuhan batu dengan memperlebar parit, memasang penghalang, dan mengenkapsulasi material jatuhan batu yang bersifat asam. Nah, saya tunjukkan gambar ini. Mohon maaf, saya baca dulu ya. GRSM untuk session introduction, GRSM adalah taman nasional yang sering mengalami kegagalan lereng, dari longsoran kecil hingga bencana besar. Kegagalan ini sering dipicu oleh curah hujan, gempa bumi, atau aktivitas vulkanik dan bisa merusak infrastruktur serta berdampak signifikan secara ekonomi. Insiden terbesar terjadi di rute 0011S pada 2010 yang menyebabkan penutupan jalan selama lebih dari 30 hari. Gambar yang saya tunjukkan ini adalah gambar dari rute 0011S. Nah, dari section introduction ini juga terdapat tujuan dari penelitiannya, yaitu pertama, membuat inventarisasi lereng tidak stabil. Penelitian ini bertujuan untuk membuat daftar lereng-lereng yang tidak stabil serta bahaya dan risiko terkait transportasi di sekitarnya. Data ini diorganisasikan dalam sebuah basis data geospasial menggunakan USMP atau tadi ya Unstable Slope Management Program. Yang kedua, menentukan area hotspot lereng tidak stabil, yaitu mengidentifikasi area-area hotspot atau titik-titik di mana terdapat kemungkinan tinggi terjadinya gangguan pada jalan raya akibat lerengnya tidak stabil dengan menggunakan analisis geospasial. Kemudian yang ketiga, melakukan investigasi khusus di lokasi-lokasi tertentu untuk memprediksi jalan raya yang rentan terhadap dampak dari lereng yang tidak stabil dengan menggunakan simulasi probabilistik. Dan yang keempat, melakukan pengujian keseimbangan asam basa di lokasi-lokasi tertentu untuk mengevaluasi potensi batuan sisa dari kegagalan lereng dalam menghasilkan asam yang berbahaya atau APP ya, potensi produksi asam. Nah, berikut adalah metodologi flowchart yang penulis buat, yang akan saya coba interpretasikan. Yang pertama, yaitu pengambilan data, yang terdiri dari dua jenis,
yaitu data utama dan data sekunder. Pengambilan data utama menggunakan metode USMP Unstable Slope Management Program untuk mengumpulkan data lapangan yang mencakup inventarisasi lereng tidak stabil, penilaian bahaya, dan penilaian risiko. Kemudian data sekunder adalah data yang digunakan mencakup data geospasial seperti model elevasi digital, unit batuan, struktur geologis, dan data curah hujan tahunan. Selanjutnya, masuk ke proses pengolahan data. Data utama diimpor ke dalam ArcGIS Pro untuk membuat geodatabase. Lalu, estimasi kepadatan kernel dilakukan untuk mengidentifikasi hotspot atau area dengan konsentrasi tinggi dari lereng tidak stabil. Selanjutnya adalah pemilihan lokasi untuk analisis spesifik yang terbagi menjadi dua, lokasi rockfall simulation dan lokasi asset-based accounting. Nah, untuk rockfall simulation atau simulasi runtuhan batu meliputi pengumpulan data unit batuan, dimensi batu, jenis eksposur, lokasi benih atau seeder, fitur peluncuran, dan profil topografi. Dilanjutkan, perhitungan simulasi runtuhan batu secara probabilistik dua dimensi menggunakan perangkat lunak rockfall. Kemudian hasil simulasi divalidasi dan lereng jalan raya yang rentan terhadap runtuhan batu diidentifikasi. Kemudian untuk acid base atau perhitungan asam basa dimulai dengan mengambil sampel batuan dari lokasi yang dipilih, melakukan analisis kimia dengan Sobek method, lalu dihitung potensi netralisasi bersih atau NNP dari material dalam satuan kilogram CaCO3 per ton of material. Diakhiri dengan menentukan unit batuan yang memiliki potensi produksi asam yang signifikan. Nah, kemudian masuk ke section result atau hasil penelitian yang akan saya bacakan. Yang pertama, inventarisasi lereng tidak stabil atau USMP inventory. Total 285 lereng tidak stabil diidentifikasi sepanjang 243,67 km jalan di GRSM. Dari jumlah ini, 280 lereng dikategorikan sebagai jatuhan batu lokal, terutama disebabkan oleh mekanisme kegagalan seperti wedge dan planet. Sedangkan 5 sisanya adalah tanah longsor kecil pada tanggul di sepanjang tepi sungai. Lereng-lereng ini diklasifikasikan berdasarkan sistem penilaian USMP. 45% lereng dikategorikan buruk, 53% cukup, dan kurang dari 2% dikategorikan baik. Kemudian yang kedua, simulasi jatuhan batu probabilistik atau simulasi kemungkinan jatuhan batu. Probabilistic rockfall simulation. Simulasi jatuhan batu dilakukan menggunakan perangkat lunak rockfall. Hasilnya menunjukkan bahwa material batuan dapat masuk ke jalan raya di semua 14 lokasi yang dianalisis. Sebagian besar batu, 63,4%, berhasil ditahan oleh selokan dan tidak masuk ke jalan. Hanya sebagian kecil batu yang mencapai garis tengah jalan, yaitu 3,4%, dan hampir tidak ada yang melintasi seluruh jalur lalu lintas sebanyak 0,2%. Kemudian selanjutnya, dampak lingkungan atau hasil perhitungan asam basa. Konsentrasi sulfur total pada sampel berkisar dari di bawah batas deteksi hingga 1,5% berat. Beberapa sampel menunjukkan potensi produksi asam yang signifikan, terutama pada formasi Anakista dan Wekuti. 4 sampel dari 3 lereng menunjukkan nilai potensial netralisasi bersih atau NNP yang sangat negatif, menunjukkan potensi produksi asam yang tinggi, terutama di sepanjang Newfound Gap Road dan Lakeview Drive East. Nah, untuk hasil yang ketiga ini sebenarnya apa itu NNP? Jadi NNP atau Net Neutralization Potential adalah ukuran yang digunakan untuk menilai keseimbangan antara bahan pembentuk asam dan bahan penetral dalam batuan tanah. Nilai negatif menunjukkan bahwa material tersebut memiliki potensi untuk menghasilkan asam. Nah, lalu selanjutnya ini adalah gambar saat melakukan pengambilan sampel komposit atau batuan di salah satu lereng yang tidak stabil. Nah, sampel ini yang berada pada koordinat sekian atau GRSM titik 155, nah berada di formasi Wekuti yang terdiri dari metagreweki gelap dan metasiltstone dengan cis grafit hitam. Sampel tersebut ditutupi oleh oksida Fe+ atau oksida besi, mineral sulfur sekunder, dan gypsum. Sampel tangan yang ditunjukkan dalam gambar adalah cis grafit. Potensi netralisasi bersih atau NNP untuk sampel komposit ini adalah minus 26,4 kg CaCO3 per ton. Nah, nilai negatif ini
yang tadi saya maksud, berarti memiliki potensi menghasilkan asam. Memang kenapa kalau misalkan batuan pada lereng itu bersifat asam? Batuan yang bersifat asam cenderung mempercepat pelapukan kimia, terutama ketika mineral sulfida yang ada di dalamnya teroksidasi dan menghasilkan asam sulfat. Proses ini dapat menyebabkan kerusakan pada struktur batuan, mengubah komposisi kimianya, dan membuatnya lebih mudah hancur. Di lereng yang tidak stabil ini, material asam yang dihasilkan bisa menyebabkan korosi pada struktur buatan manusia seperti jembatan, kemudian jalan, dan bangunan. Korosi ini dapat melemahkan material konstruksi seperti beton dan baja. Nah, untuk session discussion, yaitu ada peta geodatabase dan inventaris yang dibuat dalam penelitian ini menjadi langkah penting untuk menerapkan protokol manajemen kemiringan aktif jangka panjang di JRSM. Peta klaster yang dibuat dengan metode KDE membantu mengidentifikasi bagian-bagian jalan yang paling rentan terhadap gangguan longsoran batu yang bisa digunakan untuk menginformasikan risiko kepada pengunjung taman dan pengguna jalan. Sebagian besar lereng tidak stabil teridentifikasi berada di sisi utara taman di Tenes. Analisis klaster menunjukkan bahwa beberapa formasi geologi di wilayah ini lebih rentan terhadap longsoran batu. Penelitian ini menyoroti pentingnya memahami hubungan antara kondisi geologis dan stabilitas lereng. Penulis menyarankan agar pengelola taman memperhatikan potensi produksi asam dari batuan dan mempertimbangkan teknik pengelolaan yang tepat untuk mencegah dampak lingkungan. Selain itu, penelitian ini memberikan dasar bagi pengembangan model prediksi masa depan untuk mendeteksi perubahan kemiringan lereng dan meningkatkan manajemen risiko di JRSM khususnya. Nah, kesimpulannya, dari jurnal ini atau dari artikel ini menyatakan bahwa penerapan manajemen kemiringan aktif yang berbasis risiko untuk jangka panjang sangat penting untuk lahan publik seperti Great Smoky Mountain. Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan data guna memandu upaya JAM dengan memprioritaskan lokasi-lokasi yang berisiko dan menginformasikan pilihan intervensi spesifik di lokasi-lokasi tersebut. Penelitian ini berhasil membuat inventaris lengkap pertama dari lereng-lereng yang tidak stabil di sepanjang koridor transportasi utama di JRSM dan mengidentifikasi 5 klaster besar lereng yang berpotensi mengganggu jalan raya. Penelitian juga melakukan investigasi khusus di 14 lokasi beresiko tinggi, memprediksi jalur longsoran batu menggunakan simulasi probabilistik dan mengevaluasi potensi produksi asam dari batuan yang tidak stabil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa JRSM rentan terhadap kegagalan lereng yang bersifat lokal yang dapat mengganggu koridor transportasi utama dan berdampak negatif pada ekonomi lokal. Penelitian ini memberikan kerangka geologi dan lingkungan untuk remediasi lereng guna menjaga integritas jalan raya di JRSM. Data dan wawasan yang dihasilkan dapat membantu para pejabat taman dalam mengembangkan rencana manajemen dan mitigasi jangka pendek maupun jangka panjang, seperti memperlebar parit, memasang penghalang, dan mengelola material batuan yang asam. Kedepannya, penelitian ini menyarankan pengembangan model prediksi yang dapat memperkirakan perubahan kinerja lereng yang tidak stabil yang dapat membantu pejabat JRSM dalam mengantisipasi perubahan biaya manajemen dan mengevaluasi alternatif program. Kemudian yang terakhir adalah opini saya terhadap artikel ini. Artikel ini merupakan kontribusi yang sangat penting dalam upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan, khususnya di area Taman Nasional yang rentan terhadap bencana alam seperti longsoran batu. Penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman mendalam tentang kondisi geologis di lingkungan di Great Smoky Mountain National Park, tetapi juga menawarkan solusi konkret yang dapat diterapkan untuk mengurangi risiko yang dihadapi oleh infrastruktur transportasi di kawasan tersebut. Inventarisasi lengkap lereng yang tidak stabil dan analisis klaster yang dilakukan adalah langkah maju dalam pemetaan risiko di wilayah tersebut. Fakta bahwa penelitian ini juga melakukan simulasi dan uji khusus di lokasi-lokasi berisiko tinggi menunjukkan pendekatan yang komprehensif dan mendalam. Hal tersebut sangat penting karena memungkinkan para pengelola taman untuk membuat keputusan yang lebih tepat dalam manajemen risiko yang pada akhirnya akan melindungi pengunjung taman dan infrastruktur vital. Secara keseluruhan, saya melihat penelitian ini sebagai model yang dapat diadopsi oleh wilayah lain yang menghadapi tantangan serupa. Integrasi antara teknologi modern seperti simulasi probabilistik dan model prediktif dengan pemahaman geologi lokal menawarkan pendekatan holistik yang patut dicontoh dalam pengelolaan risiko lingkungan di berbagai daerah. Sekian review saya dari artikel ini, semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.